Halo semuanya, balik lagi tentunya dengan Devi dari King Gallery. Nah, kalau Devi udah muncul di layar handphone kalian, itu tandanya Devi mau review salah satu stok yang ada di showroom King Gallery. Dan untuk salah satu stok ini tuh udah nggak asing lagi untuk kalian, dan ini pun mobil favorit untuk keluarga, pilihan khususnya untuk keluarga. Nah, mau tahu info lengkapnya seperti apa? Jangan pernah skip dan ikutin Devi terus agar kalian tidak ketinggalan info-info terpentingnya. Dan selalu share sebanyak-banyaknya video-video terbaru dari kita agar yang mencari mobil bekas berkualitas langsung datanya ke King Gallery. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel 2. Langsung aja, nggak usah berlama-lama. Devi mau bacain ada di belakang Devi ini ada mobil apa, yaitu kita ada Toyota Alphard tipe GS warna hitam tahun 2013. Dan untuk speknya sendiri, dia tangan pertama dari baru, kilometernya 160 ribuan dan pajaknya dia bulan 10. Dan untuk nopolnya dia itu platnya D dan 3 angka. Jadi khusus untuk kalian yang warga Bandung udah tinggal bawa pulang, nggak usah mutasi-mutasian lagi. Nah, langsung aja kita bahas untuk dari tampak depannya sendiri. Kalau untuk Alphard GS dia sendiri ini pastinya ada sedikit perbedaan, yaitu di daerah grill sama di fog lamp di bawahnya. Kita langsung aja ke bagian headlamp. Kalau untuk headlamp sendiri dia udah pakai LED. Terus untuk grillnya itu dia yang bawah dia agak ngelebar dengan warna chrome. Kalau yang atas dia full warna hitam senada sama warna body ataupun kap mesinnya sendiri. Terus di bagian bawah pun juga ada fog lamp, dan di sini nah khusus kalau untuk GS dia ada tambahan ini apa namanya kayak lampu DRL-nya sendiri. Dan di bagian depan pun kanan kiri udah ada yang namanya sensor parkirnya. Nah, sekilas saja untuk review bagian depannya mobil Alphard GS, langsung aja kita bahas di bagian sampingnya. Nah, sekarang Devi udah ada di bagian sampingnya, bodi sampingnya mobil Alphard GS. Nah, kita langsung aja bahas di bagian ban sama velgnya dulu. Kalau untuk bannya sendiri dia pakai ukuran ban 245/40 dengan ring 19, dan bisa di apa namanya amatin. Kalau untuk velgnya sendiri untuk Alphard GS tuh dia berbeda dari Alphard yang lainnya. Jadi dia ada dominan warna merah, sama di tengahnya itu pasti ada lambang GS-nya sendiri. Dan di bagian bodi samping pun juga ada yang namanya emblem GS. Nah, langsung aja kita ke bagian spionnya. Untuk spionnya dia full warna hitam dan pastinya udah elektrik, dan di sini udah dilengkapi yang namanya lampu sen. Terus untuk bagian bodi sampingnya sendiri dia belum ada yang namanya talang air ya, dan pastinya pun juga dia udah kaca film, dan merek kaca filmnya dia pakai 3M. Terus untuk handle pintunya dia warna chrome bener, sorry sampai mau belepotan Devi, warna chrome. Dan untuk bodi sampingnya pun dia full warna hitam dari depan sampai ke belakang, dan pastinya ini udah elektrik juga. Kalau untuk Alphard sih siapa sih yang udah nggak asing lagi pokoknya untuk kalian. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan dari bagian samping. Langsung aja kita intipin dan review sekilas juga bagian bagasi dan belakangnya. Nah, sekarang Devi udah ada di bagian belakang. Langsung aja kita bahas sekilas dan nanti langsung aja kita intipin untuk bagasinya. Nah, kita bahas dari belakang dulu. Kalau untuk bagian antenanya dia belum ada, sampai saking tingginya jadi Devi mesti agak ngelongok. Terus udah ada yang namanya spoiler dan stop lamp. Terus untuk kaca belakangnya pun udah dilengkapi yang namanya anti kabut. Di sini pun juga ada emblem Toyotanya dan ada list grill warna chrome juga. Dan di sebelah kiri udah ada emblem Alphard, dan sebelah kanan ada emblem GS-nya lagi. Dan ini juga udah dilengkapi yang namanya rear kamera, cuma untuk pintu belakangnya dia belum power back door, jadi masih pakai tenaga ya. Terus untuk bagian bawah pun udah ada yang namanya sensor parkir, ada 4 titik, dan yang pastinya udah ada yang namanya mata kucing. Dan langsung aja kita buka untuk bagasinya. Nah, untuk bagasinya sendiri sih cukup lega, cukup untuk ruang buat penyimpanan barang. Cuma kalau semisal ini ya dimajuin, karena kan dia ada relnya juga, kalau dimajuin dan nggak ada penumpang di belakang itu bisa lebih lega lagi untuk kapasitas
bagasinya sendiri. Dan pastinya untuk toolkit dia ada di bagian samping-samping sini. Dan mungkin cukup sekilas untuk pembahasan dari bagasinya dan bagian belakang. Nah, langsung aja kita beralih ke bagian interiornya. Oke nih, sekarang Devi udah ada di bagian interiornya mobil Alphard GS tahun 2013. Nah, kita bahas untuk bagian dashboardnya sendiri ya. Untuk bagian dashboard, kalau untuk dibilang berbahan plastik, dia bukan plastik tapi agak kayak soft touch gitu. Cuma untuk kelemahannya si Alphard itu dia memang setahu Devi dia nggak boleh langsung terpapar dengan yang namanya matahari, karena dia di sininya itu bisa leleh gitu biasanya. Dan bagian depan udah ada pastinya yang namanya kisi AC, udah dilengkapin 4 titik. Dan di sini pun juga ada aksen panelnya ya warna hitam glitter yang memberikan kesan lebih mewahnya lagi. Terus untuk head unitnya dia pastinya udah touchscreen, dan dia pun juga bisa nyambung ke AUX, DVD juga, ke Bluetooth, TV, radio juga semuanya udah lengkap. Dan untuk pengaturan di AC-nya dia udah digital ya pastinya. Dan di sini pun juga ada tempat ruang kecil mungkin untuk penyimpanan koin. Terus di sini untuk transmisinya sendiri dia matic. Dan di bawahnya pun ada power outlet. Nah, di sini pun juga bawahnya juga ada storage juga. Di sini cup holder. Di sini pun juga di bagian tengah ada storage juga yang lumayan lega juga, dan dia berbahannya masih plastik ya. Terus untuk biasanya kan kalau mobil yang lainnya kan rem tangannya pakai tuas di sini, tapi ini dia ada di kaki ya, di sebelah kiri. Terus langsung geser kita ke bagian odometernya sendiri. Nah, kalau odometernya dia didesainnya sporty banget, dan ada nggak ketinggalan juga ada aksen lambang GS-nya sendiri. Terus untuk setirnya sendiri dia udah dibalutin kulit full, dan di sebelah kiri setir itu udah ada yang namanya tombol buat nyambung ke audionya sendiri. Terus di bagian door trimnya sendiri, pintu itu pastinya ada pengaturan buat pengaturan di retractable-nya, power windows juga semuanya ada di sini. Dan di sini pun dia bahan plastik sama kayak bludur gitu ya, kayak bahan fabric kayak gitu. Terus kita beralih ke bagian seatnya sendiri. Kalau untuk seatnya khusus untuk tipe GS maupun Velfire GS pun juga ini yang memberikan ciri khasnya, yaitu dia untuk pinggirannya itu kulit, full kulit, tapi untuk bagian tengahnya itu dia semi fabric gitu. Dan pastinya ada lambang GS-nya itu nggak ketinggalan banget. Dan ini dia untuk maju mundurnya semuanya masih manual ya. Dan mobil ini pastinya ada 3 baris. Terus untuk bagian tengah itu bisa 2 orang, dan bagian belakang bisa 3 orang pun itu khusus anak-anak. Kalau untuk bagian dewasa paling 2 orang cukup. Terus untuk bagian kabinnya sendiri, atasnya sendiri dia udah ada TV tengah, dan pastinya udah panoramik sama sunroof ya. Terus untuk lampu ruangnya juga masih berfungsi sangat baik. Overall sih untuk kondisi semuanya masih kelihatan rapi. Nah, sekilas untuk review bagian interior, Devi mau ke depan lagi mau bahas sekilas info tentang mesinnya, berapa sih torsi maksimumnya sampai nanti ke harga. Jadi ikutin Devi terus. Nah, oke nih, sekarang Devi udah ada di depan lagi. Itu berarti Devi mau nginfoin sekilas banget tentang mesinnya mobil Alphard ini. Jadi untuk mobil Alphard ini adalah termasuk mobil MPV premium yang berukuran besar, dengan mesinnya itu 2400 cc atau 4 silinder, dengan tenaganya itu di 160 PS, dan untuk torsi maksimumnya dia di 190 Nm. Nah, sekilas banget kan untuk info mesinnya. Dan Devi juga mau ngasih untuk kalian tahu harganya berapa sih untuk harga mobil Alphard ini. Nah, sebelum Devi infoin, Devi mau bacain lagi untuk speknya. Ini adalah Toyota Alphard tipe GS AT hitam tahun 2013 dengan spek tangan pertama dari baru kilometer 160 ribuan, dan pajaknya dia di bulan 10. Dan kebetulan untuk nomornya sendiri dia plat Bandung dan 3 angka. Dibanderol harga berapa sih Dev gitu kan? Untuk harganya di bawah 400 juta, yaitu di 369 juta. Khususnya itu harga kredit, kalian udah bisa pulang bawa ini mobil MPV untuk keluarga kalian.
Tapi untuk kalian kayak mau beli cash boleh banget. Tinggal telepon Devi atau telepon marketing yang lainnya, atau lebih baik kalian bisa datang langsung ke showroom King Gallery agar bisa langsung test drive dan cocok unitnya. Pastiin kita kasih best price-nya di showroom. Oke, mungkin cukup sekian, tapi sebelum Devi pamitan, Devi mau menginfoin juga untuk stok-stok yang ada di showroom King Gallery itu semuanya udah bersertifikat jaminan di bawah Komsulat King Gallery sendiri, yang dimana mobil nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, kilometer asli, mesin matic pun tidak pernah mengarah ke jebol ataupun pernah diganti, dan yang kelima surat-surat pun juga dijamin keasliannya atau keabsahannya. Dan yang kedua pun stok yang ada di King Gallery semuanya itu udah dipagarin sama pihak kedua, yaitu udah lolos garansi, lolos inspeksi dari Autospektor. Kalau kalian masih ragu lagi, boleh datang ke showroom buat bawa mobil pribadi kalian atau boleh bawa cek general check up ke bengkel resminya. Dan untuk kalian yang baru mungkin nemuin channel YouTube kita atau belum tahu alamat showroom King Gallery itu ada di mana, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran di blok Z12, Z15, di blok G6, G7, dan nggak lupa di X6 dan X11. Untuk jam operasionalnya kita buka di hari Senin sampai hari Sabtu itu jam setengah 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan untuk di hari Minggu atau di tanggal merah tenang aja, kita tetap buka, tapi agak siang di setengah 11 siang sampai jam 4 sore. Cuma untuk kalian yang janjian ingin datang, serius pengen datang di atas jam operasional kita, tenang, kita tungguin yang pastinya kalian jelas-jelas datang dan nggak PHP. Dan bagi kalian yang belum sempat datang atau udah buru-buru pengen lihat unitnya, tenang juga. Showroom King Gallery menyediakan yaitu show unit. Jadi kalian tinggal share log untuk alamat kalian, duduk manis di rumah, tinggal tunggu marketing dari King Gallery itu bawa unit pilihan dari kalian. Dan untuk pembayarannya atau transaksi di King Gallery pun itu fleksibel banget. Jadi kalian bisa cash, bisa kredit, atau bisa tuker tambah. Dan tuker tambahnya pun juga bisa cash ataupun bisa kredit. Nah, mungkin udah cukup jelas untuk alamat, dari harga, alamat, dan jam bukanya sendiri dari showroom King Gallery. Mungkin cukup sekian. Devi mohon pamit dan Devi minta maaf bila ada salah kata atau kurang-kurang dalam penyampaian. Devi hanyalah manusia biasa yang nggak luput dari yang namanya kesalahan. Terus kasih saran untuk Devi agar bisa lebih baik untuk next videonya. Dan Devi ucapkan sekali lagi terima kasih dan share sebanyak-banyaknya video-video terbaru dari kita agar yang mencari mobil bekas berkualitas langsung datangnya kemana? Ke King Gallery. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel 2.